izin mencoba. Oke. Sistem itu seperti merupakan suatu komponen atau sekumpulan dari beberapa komponen atau pembagian yang dimana saling berkolaborasi atau berhubungan satu sama lain, yang dimana bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang diperoleh. Seperti itu. Luar biasa. Keren, keren, keren. Luar biasa. Tepuk tangan ya untuk Pandai ya. Nah, sistem ini contohnya apa, Kak? Sistem itu, Kak? Siman, Pak. Oh, contohnya, Pak. Sistem. Hmm? Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, Pak Siman. Terus Oke. ada SIAP juga, Pak. Contohnya, Pak, ya? Atau? Nah, itu sudah masuk sistem informasi ya? Oke. Nah, sistem. Terus, apa namanya? Sebenarnya kan kita, kalau kita ngomong sebuah sistem gitu ya, sistem itu yang seperti disampaikan sama Pandi itu, jadi ada kumpulan, apa tadi, Pandi? Komponen atau bagian-bagian. Ya. Yang saling berhubungan atau berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi ada satu keywordnya ya. Jadi sebuah sistem itu adalah kumpulan dari kumpulan apa. Jadi ada elemen atau komponen atau bagian-bagian gitu ya, yang saling berhubungan. Ya, ini keywordnya kedua adalah saling berhubungan, ya, berinteraksi. Nah, terus ada keyword ketiga yaitu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ya, ulangi. Tadi ada 3 keyword ketika kita memahami sebuah sistem. Yang pertama adalah kumpulan elemen-elemen, kumpulan komponen-komponen atau kumpulan bagian-bagian gitu ya, yang saling saling apa? Berhubungan. Ya, saling berhubungan, saling berpengaruh, saling berinteraksi gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan, Pak. yang saya sampaikan di awal bahwa kita ini hidup ya, hidup bangun itu ada sistem yang membangun diri kita gitu ya. Kita bangun sampai dengan tidur kita gitu ya. Sampai kita mungkin meninggalkan dunia ini, kita hidup dalam sebuah sistem. Nah, sistemnya sistem apa aja tadi disebutkan oleh siapa, Iqbal gitu ya. Jadi ada SIMAN gitu, sistem informasi manajemen aset gitu ya. Jadi itu kalau kita ngomong sebuah sistem, kita jangan analogi, kita langsung apa namanya, mungkin ya benar-benar yang disampaikan Iqbal. Jadi langsung biasanya kita langsung menghubungkan dengan sebuah sistem informasi manajemen atau SIM ya, sebuah SIM ini, atau mungkin sebuah aplikasi ya, karena aplikasi itu adalah sebuah produk dari sistem itu sendiri. Tapi kita gitu ya, hidup kita bisa bergerak ini karena sebuah sistem. Ya, kita di sini gitu ya, kita Zoom pagi ini karena sebuah sistem juga. Ya, paham maksud saya? Jadi sistem itu nggak melulu tentang sistem yang ada hubungannya dengan IT gitu. Tapi semua lini kehidupan kita itu berhubungan dengan sistem. Kita menggerakkan jari kita, ini kan karena sebuah sistem. Sistem apa ini? Ya, yang anak IPA barangkali tahu. Kalau saya bukan anak IPA ya. Nah, ini sebuah sistem ini, teman. Ya, kita bisa hidup saat ini karena ada sebuah sistem. Sistem apa? Sistem pernafasan. Nah, ada sistem peredaran darah. Ya, ada sistem apa namanya saraf. Nah, kita hidup ini karena sebuah sistem. Coba sistem kita tidak bekerja, tidak berinteraksi, apa yang terjadi? Tujuannya dari sebuah sistem itu tidak tercapai. Ya, misalkan sistem pernafasan, komponennya apa sih? Elemennya apa aja sistem pernafasan?
kita pakai bahasa ini dulu ya, yang dari kita dulu ya. Sistem pernafasan apa saja teman-teman? Hidung, Pak, paru-paru. Ya, hidung ya. Sebenarnya hidungnya apa lubang hidung ya? Ya, jadi ya hidung lah ya. Hidung, ada paru-paru. Sebelum paru-paru apa? Antara hidung sama paru-paru. Tenggorokan. Tenggorokan. Kan, gitu kan. Itu ada paru-paru. Terus apa lagi? Macam-macam ya. Nah, itu baru sistem pernafasan gitu kan. Jadi udara masuk ke dalam, terus disalurkan sampai ke paru-paru, paru-paru dipompa lagi, keluar lagi. Ya, itu adalah sistem pernafasan. Nah, padahal paru-paru itu sendiri adalah bagian dari sistem merupakan subsistem. Sistem besar dari tubuh manusia kan gitu kan. Karena paru-paru bekerja karena ada sistem peredaran darah juga kan. Nah, coba bayangin kalau misalkan sistem peredaran darah kita berhenti, paru-paru juga dia tidak akan bekerja. Ya enggak? Jantung nggak bekerja, semuanya nggak bekerja. Nah, kita ini hidup dalam sebuah sistem. Oke, dari bangun kita, bahkan tidur kita aja masih ada sistemnya loh, sistemnya masih bekerja. Ya, coba ketika kita tidur sistem kita berhenti gitu, ya udah bubar gitu ya, wassalamualaikum gitu kan. Nah, karena sistem kita bekerja gitu ya, meskipun tanpa kita sadari, maka kita masih bisa hidup. Nah, seperti halnya pagi ya, di luar sistem manusia tadi ya, di luar sistem organ manusia, kita ketemu di sini karena ada sistem pendidikan ya. Ya, di dalamnya ada sistem pembelajaran dan kita bisa ketemu di sini. Nah, pembelajaran apa? Pembelajaran SNMPTN. Coba bayangin ketika kita nggak masuk ke dalam sebuah sistem ini, ya kita nggak ketemu, Mas, Mbak. Ya, mungkin teman-teman kuliah di tempat lain, saya ngajar di tempat lain, gitu kan. Nah, kita nggak akan ketemu. Karena kita masuk dalam sebuah sistem ini, di PKN-san, maka kita bisa ketemu, belajar bersama di sini. Nah, inilah sebuah sistem. Nah, begitu pula nanti ketika kita belajar tentang sistem informasi manajemen. Nah, elemen-elemennya apa? Ya, elemen-elemennya macam-macam. Maka kita nanti masuk kepada komponen sebuah sistem informasi manajemen. Oke. Nah, terus sekarang informasi. Informasi itu apa? Yang dimaksud dengan informasi. Izin, Pak. Silakan. Itu informasi itu data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau masa yang akan datang. Bagus sekali, terima kasih Saltira. Barangkali ada yang lain mau menambahi? Silakan. Halo? Ada yang lain? Pak. Silakan, Anita. Informasi itu adalah data dan kumpulan data dan fakta yang diolah sehingga menjadi sesuatu yang dapat dimengerti bagi penerimanya, Pak. Terima kasih. Oke, cukup 2 ya. Jadi intinya adalah informasi itu adalah sebuah data. Ya, informasi adalah sebuah data. Oke, data ya. Data yang diapain? Yang diolah, Pak. Yang diolah. Oke, data yang diolah. Siapa yang mengolah? Manusia, Pak. Manusia ya. Manusia sebagai orang yang mempunyai data atau orang yang akan menyampaikan informasi tersebut. Menyampaikan data tersebut kepada siapa? Kepada? Kepada si penerima. Nah, kalau manfaatnya apa saja? Banyak sekali ya, teman-teman ya. Manfaatnya bisa dipakai untuk
pengambil keputusan gitu ya, atau untuk ya hanya sekedar dokumentasi, tergantung kepada si penerima itu sendiri. Oke ya, jadi informasi itu ada keywordnya yaitu data yang diolah oleh si informasi tersebut kepada si komunikan, orang yang menerima data tersebut. Nah, kenapa harus diolah, teman-teman? Kenapa data itu harus diolah? Mengapa data itu harus diolah? Izin menjawab, Pak. Biar mudah dicerna gitu, Pak. Biar mudah diterima. Betul sekali. Ini siapa tadi? Iya, Pak. Laptop saya lagi mati. Pakai punya AIM. Ya, Pak, karena satu PKL. Cie. Cie. Oke. Ini bahaya ini. Enggak. Ya, oke, Mutia. Oke, baik, thank you Mutia. Jadi sampai saya jadi salah gagal fokus nih. Tadi apa yang ngomongin apa tadi? Gagal mudah di Halo? Agar mudah dicerna gitu. Oke. Gitu ya, AIM ya. Ya. AIM. Iya, Pak, benar. Cie. Ya, sorry. Oke, betul ya, agar bisa dicerna atau mungkin bisa apa kira-kira? Dipahami. Agar data tersebut, kenapa harus diolah? Agar bisa memiliki arti, agar bisa dimengerti oleh si penerima. Nah, karena seringkali kita kan ternyata apa ya, sebuah komunikasi itu ya, yang bagaimana dia menghantarkan sebuah informasi itu banyak sekali apa ya, istilah miskomunikasi gitu ya. Jadi kenapa sih adanya miskomunikasi? Karena si komunikator sama si komunikan ini mungkin ada lag ya, ada lag. Jadi data yang disampaikan tadi gitu ya, itu sebenarnya oleh si orang yang memberikan informasi itu dia ngerti. Tapi ketika dia ngomongin gitu ya, dia sampaikan itu tidak dimengerti oleh si penerima. Kenapa? Karena si komunikator ini itu belum menjadi seorang komunikator yang efektif karena dia belum bisa mengolah data itu menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh si penerima. Nah, seperti halnya ini, misalkan seorang dosen gitu ya, saya gitu ya, kadang-kadang nggak bisa dimengerti sama si mahasiswanya, gitu kan. Pak Taufik ngomong apa sih gitu kan? Si yang terputus di situ ya, data yang tidak disampaikan di situ, gitu kan ya. Apalagi kepada ini ya teman-teman ya, kepada mahasiswi gitu ya, karena mahasiswi ini adalah wanita kan selalu ingin dimengerti kan. Nah, jadi kita harus gimana caranya biar ngerti gitu gitu ya Mbak Pande ya, bukan Mbak ya, Mbok kalau di sana ya. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Nah, kayaknya sih gampang ya memberikan informasi, kayaknya sih gampang, tapi ternyata banyak sekali masalah, banyak sekali problema-problema yang diakibatkan karena adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam mengartikan informasi, itu mengartikan data. Oke. Terus next, sistem informasi manajemen satu-satu. Manajemen ini apa sih? Izin jawab, Pak. Silakan Aldi. Ya, manajemen itu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian usaha-usaha anggota organisasi
serta penggunaan sumber daya yang tersedia dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya, Pak. Oke, wah panjang banget ya. Ada yang mau mengurangi karena kepanjangan? Pak. Pak. Oke, silakan. Tapi nggak usah dikurangi, udah bagus tuh Aldi ya. Oke, siap. Silakan. Ada yang mau nambahin barangkali? Atau memberikan tanggapan lain? Tadi siapa ya? Novita ya? Iya, Pak. Izin jawab ya, Pak. Menurut manajemen itu ialah suatu kerangka kerja atau proses yang memerlukan arahan dan serta bimbingan sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi yang nyata, Pak. Oke. Oke, ada banyak arti ya teman-teman ya tentang manajemen ya. Tapi pada prinsipnya ada fungsi-fungsi manajemen yang mungkin sama ya. Jadi kalau kita dengar kata manajemen, memanage, berarti kalau bahasa Indonesianya apa? Manage. Hah? Mengatur, Pak. Ya, mengatur. Selain mengatur? Mengorganisasikan. Nice. Selain itu? Melakukan pengendalian, Pak. Pengendalian. Salah satu fungsinya. Mengorganize juga salah satu fungsinya. Tadi ada yang mengelola. Ya, betul sekali Nika. Jadi mengelola gitu ya. Jadi kalau manajemen itu kan mengelola. Apa sih yang dikelola? Apa yang dikelola? Orang, Pak, atau organisasi. Apa? Iya, Pak. Hanya itu? Hanya orang atau organisasi? Proses bisnisnya, Pak. Proses bisnisnya? Hanya itu? Sesuatu, Pak. Sesuatu? Ya betul sekali. Sesuatu, apakah sesuatu itu? Gitu kan? Ya, banyak. Nah, betul. Banyak. Apa itu? Nggak cuma orang. Sesuatu itu ada beberapa terus untuk mencapai sesuatu. Iya, ada keywordnya. Jadi mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan kan gitu kan. Nah, mengelola sesuatunya itu biar kalau sesuai tujuan berarti efektif ya. Tapi ada kata lagi yaitu efisien kan. Tidak hanya sesuai tujuan tapi juga efisien. Nah, sesuatunya itu apa itu? Ayo, tadi ada manusia. Selain manusia ada lagi gitu ya. Salah satunya manusia. Apa? Teknologi bukan ya, Pak? Macam-macam loh. Biaya itu berarti financial kan? Betul sekali. Apa itu? Berarti kan sesuatu ini. Jadi ada SDM. Sistem, Pak. Bukan sistem. Bukan. Apa itu? Sumber daya. Ya, betul sekali. Sumber daya. Nah, jadi sumber daya gitu ya. Apa aja sumber dayanya? Tadi satu Mbak Nika sebutin manusia. Tadi terus ada yang bilang Saltika ya. Teknologi. Farhan bilangnya financial. Ada lagi bilangnya macam-macam ya, sumber daya alam, sumber daya raw material lainnya. Nah, itu kan namanya sumber daya macam-macam. Nah, itu harus dikelola. Dikelola untuk mencapai tujuannya. Tapi juga harus melihat efisiensinya. Nah, bagaimana kalau tiga kata ini digabungkan? Sistem informasi manajemen. Jadi sebuah sistem rangkaian yang terdiri dari elemen-elemennya. Nah, gimana jadinya nih? Masa dibingung ya? Oke. Jadi dari sistem informasi manajemen ini adalah jadi proses mengelola sebuah sistem informasi ya, atau mengelola elemen-elemen yang berupa informasi yang saling berinteraksi untuk mencapai
Untuk capai apa? Suatu tujuan. Capai suatu tujuan. Nah, itu ya. Tapi banyak, silahkan Anda ambil definisi-definisi tentang sistem informasi gitu ya. Nah, dimanapun itu Anda dapatkan gitu ya. Tapi intinya begitu. Jadi sebuah sistem informasi manajemen adalah mengelola. Jadi mengelola apa aja tadi yang dikelola? Sistem informasinya kan. Nah, sistem informasi terdiri dari apa? Terdiri dari elemen-elemen informasi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, terus elemen-elemennya apa? Kita masuk pada komponennya nih. Nah, yang kita kelola apa nih? Kita kemarin mengenal 3 elemen, 3 komponen perangkat sebuah sistem informasi manajemen. Apa saja? Izin jawab, Pak. Manusia, Pak. Teknologi sama prosesnya, Pak. Sip. Oke, Faris, thank you banget. Jadi ada people-nya, ada teknologinya, ada prosesnya. Nah, bisa dijelaskan, Faris? Apa itu? Mengapa ada 3 komponen ini? Kalau manusianya berarti yang usernya sama developernya dan sebagainya. Kalau teknologi bisa terdiri dari datanya, bisa software sama hardware. Untuk prosesnya membuat suatu itu jadi tujuannya. Oke. Jadi kalau teknologinya, ya kita tahu lah teknologi ya kayak apa gitu ya. Terus manusia macam-macam, mulai dari sebagai sistem analisnya, developernya, atau menjadi seorang pengawasnya, atau sampai dengan usernya, gitu ya, usernya atau operatornya. Terus prosesnya, di mana proses ini prosedur ya, prosedur yang membangun sebuah sistem itu sendiri. Nah, itu ya komponen-komponen dalam sebuah sistem informasi manajemen. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ada yang mau tanyakan, teman-teman? Sampai sini? Yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, ini saya minta ini ya. Nanti tugas individu. Sebentar. Ya, silakan. Siapa tadi? Halo? Saya, Pak. Halo? Halo? Halo, Pak. Izin, Pak. Sepertinya saya terputus. Silakan. Baik-baik. Baik, jika tidak ada, teman-teman, saya ingin teman-teman coba teman-teman bikin sebuah resume ya, apa yang sudah kalian pelajari ketika waktu di SIM KN1. Tidak usah banyak, 1 lembar aja, apa yang menurut kalian paling menarik gitu ya, 1 lembar, tapi saya nggak mau bentuknya dalam bentuk tulisan, tapi boleh Anda bentuk sebuah, apa ya namanya ya, mind map, atau Anda bikin sebuah, apa ya, coret-coretan begitu ya. Nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng ya tentang resume kalian ini. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Monggo silahkan Anda ada yang mau pakai Canva boleh gitu ya. Pokoknya bikin semenarik mungkin ya teman-teman ya. Bikin semenarik mungkin biar enak untuk dipresentasikan gitu ya. Terus
apa ya, tapi tetap ngena ini. Kalau misalkan tulisan-tulisan itu kan membosankan ya. Ya saya yakin teman-teman udah pernah lah bikin resume tentang mata kuliah di SIMKN 1. Karena ini apa namanya? Karena prasyarat dari mata kuliah SIMKN 2 adalah SIMKN 1. Dan saya tadi udah overview sedikit tentang definisi dan komponen sebuah sistem informasi manajemen. Alhamdulillah teman-teman masih ingat ya, banyak yang ingat. Dan saya yakin teman-teman yang lain, materi yang lain juga banyak ingat. Oke, gitu aja teman-teman ya. Nanti saya tunggu sampai mungkin saya kasih informasi dulu ya. Ada satu informasi yang kurang, yaitu tentang UTS sama UAS ya. Komposisi nilai, biar nggak lupa, komposisi nilai. Komposisi nilainya dominan di activity ya, jadi 50% sendiri itu untuk aktivitasnya, untuk UTS UAS-nya 25%. Maka saya harap teman-teman bisa aktif ya di sini. Aktivitasnya komponennya terdiri dari kehadiran, sikap partisipasi, terus yang ketiga ini ujian harian ya, terus ada tugas kelompok ataupun tugas mandiri. Oke, jadi bisa mungkin teman-teman bisa lebih aktif lah di sini ya, agar mendapatkan nilai terbaik. Tapi yaitu pas di semester kemarin, kalau nggak salah di SIMKN saya itu ya, nilainya alhamdulillah sih bagus-bagus semua ya. Yang paling nggak bagus saja kalau nggak salah B ya, B apa Amin ya, saya lupa. Gitu. Jadi banyakkan A-nya. Sampai saya bingung ini diapain lagi nih ya. Oke. Gitu ya. Terus satu lagi. Kalau biasanya saya suka share ya, share nilai kalian berapa gitu ya. Share nilai kalian berapa pas menjelang apa namanya? Saya umumkan di itu. Saya umumkan di mana namanya? Di portal gitu ya. Tapi nanti saya nggak akan share ya nilai kalian. Tapi silahkan Anda boleh tanya ke saya, ya boleh tanya ke saya tentang nilai kalian, gitu ya. Tapi japri saja, ya. Biar nanti saya sampaikan. Semoga sih masih apa ya, ada waktu lah available untuk menyampaikan nilai-nilai kalian. Gitu aja. Oke, saya minta kalian bisa resume 45 menit dari sekarang ya, teman-teman. Nanti kita bahas bareng-bareng tentang overview kita untuk pelajaran pertama kita. 40 menit dari sekarang, berarti nanti kita ketemu lagi pukul berapa? Jam berapa lagi? Jadi sekarang 8 9.15 Pak. 15 ya. Oke. Iya. Oke, ini 8.39.20 ya berarti ya. Oke, monggo silahkan bisa dimulai dari sekarang. Nanti 9.20 kita ketemu lagi. Monggo silahkan. Baik, Pak. Ya, Bapak. Ya, silahkan sekarang teman-teman. Saya minta untuk presentasi ya. Enggak harus semuanya. Silahkan, monggo. Siapa dulu yang mau presentasi? Mempresentasikan hasil resumenya. Monggo ayo. Ya harus saya tunjuk ya teman-teman ya. Ya silahkan. Monike, Pande, Elang, Mara, boleh siapa aja. Ayo. Kan dulu pernah kan ya? Pasti semuanya udah pernah nih. Ya silahkan. Monggo. Nggak ada yang mau nilai plus ya?
Halo. Halo. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Boleh Pak, izin mencoba Pak. Silakan. Izin mencoba ya Pak. Ya, silakan, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, bagus. Silakan. Izin ya Pak dan teman-teman. Sebenarnya di sini tadi meringkas dari hasil diskusi teman-teman yang di awal tadi, di mana sistem informasi manajemen itu ada sistem itu sendiri, data dan informasi, sistem informasi, manajemen, dan manajemen sistem informasi. Terus di data sendiri itu kemarin di SIM KN1 disampaikan bahwa ada big data, karakteristiknya ada volume atau jumlah data maupun besaran data itu. Terus ada variasi macamnya dan tipe-tipe datanya, terus ada velocity atau kecepatan perubahan. Terus sumber datanya itu bisa berupa gambar, video, file dokumen, data internal organisasi, itu misalnya kayak data dari pegawai misalnya seperti itu, terus data internal organisasi. Terus di sistem informasi manajemen sendiri ada 3, yaitu ada teknologi, manusia, dan proses. Di teknologi tadi juga sudah disampaikan komponennya oleh Mas Alvaris kalau tidak salah tadi, ada perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Terus di manusia sendiri itu manusia itu atau people menciptakan dan membangun sistem informasinya, terus mendukung operasional dari sistem informasi tersebut, terus mendukung manajemennya, terus sebagai pengguna atau menggunakan sistem informasi itu. Terus prosesnya itu serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan, di mana proses itu memastikan teknologi, manusia, dan proses itu sendiri itu terintegrasi. Terus di teknologi tadi ada komponen teknologinya, perangkat keras ada CPU, motherboard, RAM, hard disk, dan lain-lain. Terus perangkat lunak seperti OS dan aplikasi. Sekian Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Elang. Nah, ini berarti tentang sistem informasi manajemen ya, pengantar sama komponen. Oke, disebutkan juga tentang big data ya. Big data. Oke. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Oke, sementara belum ya. Lanjut. Ada lagi? Boleh saya stop share ya? Ya, sebentar. Ya, jadi peran manusia itu adalah menciptakan, mendukung, operasional, terus sampai pengguna. Nah, kalau untuk menciptakan,
Nah, itu gambarnya seperti apa? Seorang pencipta atau developer sistem informasi. Nah, kira-kira posisi Elang di mana nih sebagai di dalam posisi manusia nih? Apakah menciptakan? Bisa nggak menciptakan, membangun sistem informasi? Untuk sekarang, posisi sekarang mungkin masih pengguna, Pak. Pengguna ya, pengguna. Sebagai seorang pengguna, bisa nggak menjadi bagian dari pencipta? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak? Bisa mungkin, Pak. Oke, sebagai apa? Sebagai developer? Sebagai sistem analis? Mungkin Pokoknya, sebagai feedback seperti itu, Pak. Sebagai pengguna itu sebagai kayak memberi masukan atau feedback ke yang programmer atau yang pencipta itu, Pak. Oke, selain itu, kalau kamu tahu tentang ini, Mas Elang, tentang apa namanya? Misalkan kamu tahu tentang tentang sebuah proses bisnis di dalam aset manajemen gitu. Kamu bisa jadi apa ini? Kamu nggak harus tahu tentang ini ya, coding dan sebagainya gitu. Bisa jadi seorang bisa menciptakan, Pak. Bisa ya, menciptakan sebagai seorang apa? Sistem analis. Oke, sistem analis. Jadi memang untuk SIMKN ini paling tidak kalian tidak hanya sebagai seorang pengguna gitu ya. Karena menggunakan nanti kita butuh fluent ya, butuh sering menggunakan gitu ya. Tapi karena basicnya kalian itu sebagai seorang orang yang memahami, mengerti tentang aset manajemen, maka diharapkan nanti teman-teman bisa menjadi seorang sistem analis gitu ya. Jadi bagaimana, ternyata sebuah sistem itu alurnya seperti ini, style seperti ini. Akhirnya apa? Anda tidak hanya menjadi pengguna pasif gitu ya, tapi juga menjadi pengguna aktif, di mana Anda bisa memberikan feedback, ini loh kurangnya menu ini, alurnya seperti ini. Nah, Anda yang nantinya bisa seperti itu. Nah, posisi Anda sebagai seorang manusia di dalam komponen sistem informasi manajemen nanti diharapkan seperti itu. Tidak hanya sebagai pengguna. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang oke, saya kira cukup ya, Mas Elang. Bisa dilanjutkan yang lainnya? Monggo silahkan. Saya boleh, Pak. Silahkan Olivia. Ya, Pak. Jadi di sini saya resume materi yang komponen teknologi sistem informasi manajemen, Pak. Jadi teknologi sistem informasi manajemen itu ada 5, ada perangkat keras, perangkat lunak, cloud computing, jaringan, dan open source. Kalau perangkat keras itu komponen yang ada wujud fisiknya, contohnya kayak printer, monitor, scanner, mouse, dan sebagainya, Pak. Terus kalau perangkat lunak itu serangkaian instruksi untuk memerintah hardware atau perangkat keras melakukan sesuatu. Itu contohnya ada aplikasi-aplikasi dan sistem operasi. Selanjutnya itu ada cloud computing, itu penggunaan aplikasi, service, data storage di internet oleh individu dan organisasi. Terus ada jaringan. Beberapa contoh jaringan itu ada personal area network, local area network, wide area network, campus area network, metropolitan area network, internet, dan VPN, Pak.
Terus komponen selanjutnya itu ada open source. Itu merupakan software atau aplikasi yang source code-nya tersedia secara terbuka untuk dapat digunakan ulang, dimodifikasi, dan disempurnakan oleh semua orang. Itu Pak, mungkin dari saya Pak. Baik, terima kasih Olivia. Bisa kamu berikan contoh-contohnya, Olivia? Tadi yang baru ada contohnya kan perangkat keras tuh. Iya Pak, itu mau Contohnya ya tadi ya, yang lainnya kayak belum ada contohnya ya. Kayak sistem operasi itu seperti apa, aplikasi itu apa gitu. Kalau aplikasi mungkin sederhana, contohnya ya Microsoft Word, Microsoft Excel gitu Pak, dan PowerPoint begitu. Kalau sistem operasi itu contohnya kayak Windows, Mac OS, terus Linux. Oke, ya baik. Terima kasih, bagus. Itu yang saya ingat. Terus cloud computing. Itu yang saya tangkap itu sama kayak Google Drive begitu Pak. iCloud mungkin Ya. Pak. Ya, betul sekali ya. Jadi cloud computing itu punya storage ya, data storage, tapi bukan punya kita sendiri, tapi data storage-nya itu dititipkan ya di tempat lain dari para penyedia data storage ya. Seperti Google juga menyediakan data storage ya, bentuknya kayak drive, dan apabila kita pakai email ya, biasanya langsung punya data storage, tapi nilainya terbatas biasanya, kapasitasnya terbatas. Kalau pengen lebih ya harus bayar lagi gitu. Nah, itu namanya cloud computing. Apa keunggulan cloud computing, Mbak? Dibandingkan data storage yang masih menggunakan perangkat keras gitu. Menurut saya lebih fleksibel sih Pak. Bisa dibuka kalau ada jaringan internet. Terus fleksibelnya gimana? Coba ceritanya kamu deskripsikan gitu. Jadi ketika kita menggunakan data computing nanti bla 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 gitu. Iya. Misalnya kayak kalau saya menyimpan data di flash disk Pak, itu kan kalau ketinggalan di rumah terus saya mau kerja ke kantor itu kan ribet ya Pak. Berarti kalau mau ambil datanya, ambil data yang saya simpan di flash disk. Nah, kalau misalnya saya simpan di drive itu lebih mudah diaksesnya Pak. Saya bisa akses di mana saja, tidak usah bawa bentuk. Baik, terima kasih. Jadi keamanan sama fleksibilitas ya penggunaannya. Catatan ketika ada jaringan ya, jaringan untuk membuka cloud computing itu sendiri. Ya, terus selain itu ada lagi nggak? Pekerjaan nih, saya punya pekerjaan, misalkan pekerjaan itu saya taruh di cloud computing. Nah, ketika akses itu saya buka untuk publik atau untuk orang yang tahu linknya itu, dan Anda bisa menjadi seorang editor, kira-kira apa yang terjadi? Filenya, datanya bisa diakses semua orang, Pak. Ya, keuntungannya apa ketika data diakses semua orang? Orang yang kita kendaki izinkan, ya. Betul. Jadi apa yang terjadi? Kita bisa kerjasama, kerjasama Pak. Dikerjakan sama-sama. Kita bekerja mengerjakan satu proyek yang sama dalam file tersebut, gitu ya. Di saat yang sama begitu. Secara real time kan? Iya, Pak. Misalkan saya dengan Mbak Olivia, kita punya pekerjaan ya, misalkan bikin sebuah rangkuman nih, misalkan kayak resume tadi. Kita bikin kayak gitu, saya sama Mbak Olivia ngerjain apa, saya bisa ngerjain apa, dan kita bisa kerja barengan gitu ya. Kita barengan tanpa harus
Saya ngecek dulu, saya kirim ke Mbak Olivia nanti kirim lagi ke saya. Jadi kita langsung bisa kerja langsung di situ. Iya, Pak. Nah, prakteknya ini sering digunakan ya saat ini, tapi memang agak nggak familiar, mengingat ada satu kunci lagi yaitu secure ya, kerahasiaan. Bisa mungkin data yang kita punya itu tetap rahasia. Jadi ketika yang dimasukkan ke data storage, ini harusnya juga ada data yang tidak rahasia pula. Kalau misalkan kita bisa bekerja sama dengan orang lain gitu ya, secara real time itu bagus gitu ya. Cuman ya harus tetap bisa menjaga rahasia itu. Oke, ada lagi? Terus bagaimana dengan open source? Open source itu mungkin sistemnya kayak perangkat lunak ya. Ya, Pak. Bedanya apa dengan yang tadi OS Windows, OS apa iOS atau Mac ya, Macintosh. Bedanya apa dengan open source ini? Bedanya satunya bayar, satunya gratis gitu ya. Yang gratis yang mana? Yang open source, Pak. Ya. Ya, Pak. Yang berbayar ya, yang apa namanya sistem operasi yang berbayar. Nah, jadi keunggulannya apa open source ini? Pernah pakai open source? Pernah sepertinya, Pak. Pakai apa? Pakai apa? Open Office. Open Office? Microsoft Office, Pak. Microsoft Office itu open source? Teman-teman? Microsoft Office termasuk open source? Produk dari open source? Tidak, Pak. Hah? Saya lihat di internet seperti itu. Udah tadi siapa? Olivia sudah menyebutkan salah satu OS yang open source. Ya, siapa? Kira-kira seperti apa, ayo? Nah, ayo, silakan. Silakan. Monggo. Ayo, open source, ada yang bisa bantu? Mungkin Linux, Pak. Oke, Farhan, betul sekali. Linux, tadi kan udah disebutin sama Olivia ya. OS-nya pakai Linux. Nah, Linux itu salah satu bentuk open source ya. Nah, udah pernah menggunakan Linux? Di dalamnya aplikasinya juga open source biasanya ya. Nah, misalkan kalau yang Office tadi itu pakai Libre, misalkan ya, atau Ubuntu, banyak banget lah ya. Jadi kalau open source itu mungkin jauh berbeda sama yang closed source ya. Jadi kalau open source ini bisa dikembangkan, makanya jenisnya banyak banget. Kalau yang apa namanya, yang closed source itu sistem operasinya itu kan berbayar, dan di situ otomatis dikunci ya, untuk source code-nya dikunci, terus mereka akan mengupdate, mengembangkan sistem operasinya ini berdasarkan pabrikannya, yaitu kayak Windows, kayak si apa namanya Macintosh gitu ya. Nah, kalau yang open source misalkan kayak Linux itu siapa yang bisa mengembangkan? Semua orang bisa mengembangkannya, ya asal mau mengembangkannya.
Nah, tapi bagaimana dengan penggunanya? Banyakan mana? Yang berbayar, yang closed source, apa yang open source? Padahal gratis loh, software yang ada di open source itu gratis. Nah, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang gratisan apa yang bayar? Yang Bayar. bayar, Pak. Yang bayar. Meskipun kalian nggak bayar ya, jangan pakai bajakan. Iya ya, aduh, ketahuan dah gitu kan. Nah, iya, pakai yang gratisan juga ya. Yang bayar tapi gratisan. Itu gimana? Ya Pak, yang bayar tapi gratis. Yang bayar tapi gratis. Oke. Itu ilegal ya. Ilegal ya, teman-teman ya. Ilegal. Ya, semoga teman-teman punya rezeki lah ya untuk beli yang yang bayar lah ya. Yang bayar jangan yang bajakan. Oke, jadi kalau misalkan pengen yang legal tapi gratis ya silakan Anda bisa pakai open source. Nah, ada yang pernah pakai open source ini? Misalkan apa namanya? Ubuntu ya, yang di Indonesia itu seringnya Ubuntu ya. Ada yang pernah pakai Libre, Pak, untuk Libre? ujian, Pak. Firefox pernah. Mozilla, Pak. Mozilla termasuk open source? Gimana? Iya, termasuk open source. Mozilla. Di internet gitu sih, Pak. Ya Pak, open source. Nah, enaknya apa kalau pakai open source ini? Bisa dikembangkan sendiri ya. Biasanya oleh para pengembang-pengembang yang independen ya. Oke, silahkan bisa dikembangkan sendiri. Cuman kalau kayak misalkan Mozilla itu sering kita pakai. Nah, cuman kalau yang OS-nya itu jarang sekali orang di Indonesia ya, sepertinya untuk menggunakannya. Kenapa, teman-teman? Kenapa kira-kira? Kenapa, yuk? Kenapa? Kenapa kok kita mendingan pakai legal aja, Pak? Harganya kemahalan, Pak, biasanya orang-orang. Harganya kemahalan? Jadi lebih mending orang pakai yang bajakan. Itu juga sadar. Bukan, kenapa nggak pakai yang open source saja gitu? Oh, maafin Pak. Soal mungkin ini sih Pak, kalau buat gue kenapa kita nggak pakai yang open source itu karena orang Indonesia itu udah terbiasa pakai yang kayak aplikasinya itu emang closed source itu Pak, kayak misalkan Word kayak gitu kan kita udah dari dulu dari SMP dari SD itu udah terbiasa pakai gitu Pak. Jadi ketika mereka pindah ke open source itu tidak terbiasa aja itu Pak pakainya. Mungkin gitu Pak kalau dari itu. Betul sekali ya Iqbal. Terima kasih. Jadi udah karena kebiasaan ya dari awal itu yang hadir di Indonesia itu biasanya kan pakainya Windows ya. Kita pakai Windows, kita biasa pakai itu. Dan bahkan bukan hanya untuk open source ya. Kalau udah keseringan pakai Windows, biasanya untuk pakai Mac juga tidak familiar, biasanya tidak pakai juga. Gitu kan. Kalau Iqbal kalau nggak salah pakainya Mac ya. Begitu pula yang udah dari awal dia pakai Mac, pakai Windows juga biasanya kaku juga. Nah, kalau misalkan dari awal dia pakai yang apa namanya open source, itu ya biasa kita ngikutin gitu, biasa aja. Cuman memang masih ada banyak kelemahan-kelemahan yang di open source, makanya perlu banyak pengembangan. Karena pengembangnya itu ya pengembangan yang bukan pabrikan lah ya. Nah, oke. Anda bisa pakai Libre biasanya kalau untuk apa namanya Office-nya. Oke, baik, terima kasih. Tadi dari Olivia. Next, siapa yang mau menyampaikan? Silahkan. Satu lagi.
Saya Silakan. boleh, Pak. Siapa? Nika. Nika ya? Nika, Pak. Izin share screen ya, Pak. Monggo Nika. Ini, Pak. Saya mau membahas keamanan sistem informasi, Pak. Oke, siap, silahkan. Jadi kalau menurut Simons, keamanan sistem informasi itu bagaimana kita dapat mencegah penipuan ataupun cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Kemudian tujuan-tujuannya itu secara umum itu kerahasiaan, ketersediaan, integritas, dan penggunaan yang sah. Selanjutnya, adapun ancaman terhadap sistem informasi terbagi atas interruption, interception, modification, dan fabrication. Selanjutnya, klasifikasi keamanan dari sistem informasi ini dapat berupa fisik yang berhubungan dengan orang, berhubungan dengan data dan media, serta teknik komunikasi, serta keamanan dalam operasi. Kemudian, tools pengamanan informasi itu bisa dengan authentication, access control, encryption, dan backup. Selanjutnya, klasifikasi metode penyerangan terdiri atas intrusion, denial of service, joyrider, vandal, dan hijacking, Pak. Dari saya itu sih, Pak. Oke, terus yang bawahnya? Iya, sama, Pak. Seperti tools pengamanan informasi, Pak. Ya, oke. Jadi kalau yang apa sih yang dimaksud dengan pengendalian akses, Mbak? Pengendalian akses itu kayak setelah kita pengguna itu berhasil melewati tahap autentifikasi, Pak, kita mampu untuk memastikan bahwa kita itu pengguna hanya mengakses informasi yang sesuai dengan hak dan otoritas yang kita miliki. Bentuknya apa, gitu, Mbak? Jadi sesuai dengan identifikasi pemakai contohnya ya? Bentuknya apa, Mbak, biasanya? Itu kayak fingerprint gitu, Pak. Salah yang satunya? autentifikasi. Terus? Yang kayak baru password ya, Pak. Password. Ya, fingerprint baru ini kalau di sini di PPT RSA Device Token. Nggak tahu saya, Pak. Tapi yang familiar fingerprint tadi, Pak, sama password. Fingerprint, user ID, password iya, ya. Yes. Nah. Oke. Yeah. Itu untuk pengendalian Face akses ID. ya. Oke. Iya. Ada lagi? Dari saya ini aja sih, Pak. Oke. Siap. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya. Ini tadi tentang pengamanan sistem informasi. Gitu ya. Terima kasih Mbak Nike. Nah, oke teman-teman. Karena waktunya sudah mepet ya. Itu untuk tugas kalian. Silahkan Anda upload ya di LMS kalian masing-masing. Ya, silahkan buka LMS. Di pertemuan pertama saya sudah siapkan halaman untuk mengupload LMS kalian. Oke, sudah bisa diakses. Masih ingat kan LMS-nya? Masih ingat? Nah, saya aja hampir lupa ya LMS. Kita punya LMS. Oke, silahkan Anda upload karena waktunya terbatas ya. Silahkan mumpung masih ingat, di-upload aja. Yang belum ada yang submit. Sudah ada yang submit 1. Oke, baik teman-teman. Saya kira cukup demikian ya pertemuan pertama kita kali ini. Nanti next ke depan, barangkali kita nggak ketemu ya dengan saya langsung, tapi nanti bisa ketemu dengan pengajar yang lain dari DJKN. Nanti bisa Anda berkenalan, bisa melakukan diri, cuman sistemnya sama. Kita dari nilai aktivitasnya juga dari mereka akan mengirimkan nilai aktivitas pada kita semuanya, kepada kami dosen dari PKN STAN.
Oke, saya kira cukup demikian. Silahkan nanti materi tentang SIM-KN 1 dibaca-baca lagi karena masih related ya. Masih related dengan SIM-KN 1. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Tapi insya Allah sih oke kok. Ya, nggak ada yang sulit lah untuk SIM-KN ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sehat selalu, bahagia selalu, dan tidak lupa selalu berbakti kepada orang tua ya teman-teman ya. Sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak.